Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6. Di sini kami akan membahas materi terkait derivative and foreign currency, concept and common transaction. Sebelum mulai materi, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Saya Warka Grisela dengan NPM Akhir 111, kemudian ada Puspitasari dengan NPM Akhir 097, kemudian ada Sachi Oktavia Putri dengan NPM Akhir 107, dan ada Arninda Nuraini dengan NPM Akhir 149. Untuk pembahasan yang pertama yaitu terkait dengan derivatif. Jadi derivatif ini tuh merupakan kontrak keuangan yang nilainya itu tergantung pada perubahan harga, suku bunga, atau variabel lain yang mendasarinya, dengan tujuan untuk mengelola resiko atau risk management akibat fluktuasi nilai pasar, meliputi suku bunga, harga komoditas, kemudian ada nilai tukar mata uang asing, dan juga harga saham. Nah, perusahaan seperti Starbucks dan Wolverine itu menggunakan derivatif untuk mengunci atau lock-in harga, kurs, dan tingkat bunga agar pendapatan dan arus kas itu lebih stabil. Selanjutnya yaitu ada fungsi dan tujuan dari hedging. Jadi hedging ini tuh kombinasi antara posisi yang sudah ada dan kontrak derivatif untuk mengurangi resiko, dengan tujuan untuk mengurangi volatilitas arus kas dan laba, melindungi nilai aset atau kewajiban dari perubahan harga atau kurs, memudahkan akses pembiayaan, dan menghindari kerugian besar akibat fluktuasi pasar. Jadi perusahaan itu dapat memilih tingkat perlindungan sesuai kebutuhan dan toleransi resikonya. Kemudian di sini juga ada jenis dan resiko dari derivatif. Untuk jenis yang pertama itu ada forward contract. Ini tuh kontrak antara dua pihak untuk membeli atau menjual komoditas atau valuta asing di masa depan dengan harga, jumlah, dan tanggal yang sudah disepakati, dan dapat diselesaikan dengan pengiriman fisik atau net settlement, dan tidak diperdagangkan di bursa, serta fleksibel karena dapat menyesuaikan kualitas barang, jumlah, dan tanggal pengiriman. Kemudian yang kedua ada future contract. Ini tuh mirip dengan forward, tetapi ini tuh distandarisasi dan diperdagangkan di bursa menggunakan mark to market harian, di mana keuntungan atau rugi itu disesuaikan setiap harinya, dan risiko gagal bayar itu rendah karena dijamin oleh lembaga clearing. Kemudian ada option contract. Ini tuh memberi hak yang bukan kewajiban kepada pembeli untuk membeli atau call option atau menjual atau put option aset pada harga tertentu atau strike price. Jadi pihak penjual itu wajib memenuhi jika opsi tersebut tuh dieksekusi. Ini tuh digunakan seperti pada asuransi resiko harga. Nah, selanjutnya tuh ada swap. Jadi ini tuh kontrak untuk mengukur arus kas di masa depan. Umumnya itu berbentuk interest rate swap, di mana satu pihak itu membayar bunga tetap dan menerima bunga mengambang atau lainnya. Tujuannya itu untuk mengubah karakteristik kewajiban, misalnya dari pinjaman bunga itu mengambang menjadi bunga tetap. Dan biasanya itu dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan besar. Nah, resiko yang dihadapi dalam derivatif itu yang pertama ada market risk. Jadi perubahan harga pasar aset dasar itu juga mempengaruhi menjadi resiko. Kemudian ada credit risk, jadi resiko pihak lawan tuh gagal memenuhi kewajiban kontrak. Ada liquidity risk, jadi kesulitan untuk menjual atau membeli derivatif di pasar sekunder. Dan yang terakhir itu ada operational risk, jadi ini tuh kesalahan sistem manusia atau pelaporan dalam pengelolaan kontrak derivatif. Selanjutnya itu option. Jadi opsi ini adalah kontrak yang memberi hak, bukan kewajiban, kepada pembeli untuk membeli atau call option, menjual put option aset pada harga tertentu atau strike price di masa depan. Nah, untuk jenisnya sendiri ada dua. Yang pertama ada European option, yaitu hanya dapat dieksekusi saat jatuh tempo, dan yang kedua ada American option. Ini dapat dieksekusi kapan saja sebelum jatuh tempo. Ini lebih mahal karena sifatnya yang fleksibel. Selanjutnya untuk harga opsi ini ditentukan oleh volatilitas harga aset dasar, harga pasar saat ini, harga pelaksanaan, dan waktu jatuh temponya. Kemudian ada swaps. Jadi swaps itu adalah kontrak pertukaran arus kas antara dua pihak. Nah, jenis yang paling umum itu ada interest rate swap atau swap suku bunga. Tujuannya ini untuk menguji suku bunga agar tetap menghindari resiko suku bunga naik dan juga menstabilkan arus kas. Kemudian ada kasus Great Company. Yang pertama itu dengan kontrak forward.
Jadi Grey Company di sini memproduksi tembaga dan khawatir harga tembaga turun di masa depan. Nah, untuk melindungi pendapatannya, Grey menandatangani kontrak forward untuk menjual 2 juta pon tembaga setahun kemudian dengan harga tetap yaitu $2,2 per pon. Nah, tujuannya ini untuk menghilangkan resiko fluktuasi harga pasar. Kemudian hasilnya jika harga pasar naik, misalnya naik di harga $2,4, nah Grey di sini tetap hanya menerima 2,2 atau keuntungannya itu terbatas. Nah, jika harga turun, misal harganya itu turun di harga $1,8, nah Grey di sini bisa tetap menjual dengan harga yang sama yaitu di harga $2,2. Jadi di sini kerugiannya itu dapat dihindari. Nah, jadi jika Grey menggunakan forward ini, pendapatan Grey menjadi stabil yaitu di $400.000 untuk setiap skenario-nya. Tapi tidak ada peluang untuk lebih besar jika harga naik. Nah, untuk yang kedua, ini Grey menggunakan put option. Jadi, Grey di sini mencoba cara lain dengan membeli put option. Jadi, opsi ini digunakan untuk memberi hak untuk menjual tembaga pada harga 2,3 per pon dengan biaya premi itu 0,05 per pon. Nah, tujuannya di sini untuk melindungi dari resiko harga turun, tapi tetap bisa untung jika harganya itu naik. Nah, hasilnya jika harga pasar ini turun di bawah 2,3, misalnya harganya itu 2,15, di sini tetap dapat harganya itu di harga jual yang tetap yaitu di harga $2,3. Nah, rugi besar di sini dapat dihindari jika menggunakan put option. Jadi, jika Nah, selanjutnya itu ada konsep dan definisi valuating asing. Jadi, bisnis luar negeri perusahaan Amerika Serikat itu akan terus berkembang. Nah, dengan ekspor dan impor pada tahun 2015 itu mencapai triliunan dolar dan tumbuh rata-rata sekitar 6% per tahunnya. Nah, banyak perusahaan besar itu seperti Coca-Cola dan Apple itu memperoleh sebagian besar pendapatan dari luar negeri. Nah, dalam akuntansi, setiap transaksi itu harus dicatat di dalam satu mata uang. Dan pada perdagangan internasional, perbedaan mata uang antara negara penjual dan pembeli itu memerlukan penggunaan kurs atau nilai tukar untuk menentukan nilai transaksi. Nah, di sini tuh ada yang pertama kutipan nilai tukar langsung dan tidak langsung. Nah, nilai tukar atau exchange rate adalah perbandingan antara satu mata uang dengan jumlah mata uang lain yang bisa ditukarkan pada waktu tertentu. Jika 1,41 dolar itu bisa ditukar dengan 1 euro, maka disebut direct quotation atau dari sudut pandang Amerika Serikat karena menunjukkan berapa dolar itu dibutuhkan untuk satu unit mata uang asing. Nah, sebaliknya, indirect quotation itu menunjukkan berapa mata uang asing yang setara dengan 1 dolar, yaitu 0,709 euro. Jadi, direct dan indirect quotation adalah kebalikan satu sama lain. Lalu yang kedua ada nilai tukar mengambang, tetap, dan berganda. Nah, nilai tukar itu bisa tetap atau fix atau mengambang atau floating. Nah, nilai tukar itu tetap ditentukan pemerintahan dan tidak berubah mengikuti pasar. Sedangkan nilai tukar mengambang itu berubah sesuai permintaan dan penawaran di pasar uang. Nah, mata uang itu bisa menguat apabila permintaannya itu tinggi, misalnya karena ada ekspor besar dan melemah jika terjadi inflasi atau juga defisit perdagangan. Selain itu, suku bunga, investasi, dan juga spekulasi itu juga mempengaruhi nilai tukar. Di dalam akuntansi itu dikenal 3 jenis kurs yaitu spot rate atau kurs saat ini untuk transaksi langsung, ada current rate yaitu kurs pada tanggal laporan, dan ada historical rate yaitu kurs saat transaksi terjadi. Nah, selanjutnya itu ada kutipan valuta asing for. Nah, bank-bank besar di Amerika Serikat itu membantu perdagangan internasional dengan menyediakan layanan penukaran mata uang. Misalnya, pada 23 Maret 2016, 1 pound itu bernilai
$1.496 dan $1 Amerika Serikat itu setara dengan 0,794 pound. Nah, perusahaan Amerika Serikat itu bisa membeli barang senilai 1 juta euro dengan membayar 1.409.600 dolar. Bank memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan beli mata uang. Contohnya, jika bank membeli pound seharga $1,40 dan menjualnya seharga $1,42, mereka mendapatkan laba yaitu $10.000 dari transaksi 1 juta euro. Baik, materi selanjutnya yaitu transaksi mata uang asing selain kontrak forward. Transaksi mata uang asing selain kontrak forward terjadi ketika suatu perusahaan melakukan transaksi internasional yang dinyatakan dalam mata uang selain mata uang fungsional. Misalnya, perusahaan Amerika Serikat menjual barang ke Kanada dari faktur ditetapkan dalam dolar Kanada. Jika transaksi dinyatakan dalam mata uang lokal seperti dolar Amerika Serikat bagi perusahaan Amerika Serikat, maka itu bukan transaksi mata uang asing. Anak perusahaan di luar negeri mencatat transaksi dalam mata uang negaranya masing-masing, tetapi laporan keuangan harus diterjemahkan ke dolar Amerika Serikat sebelum digabungkan dengan perusahaan induk. Baik, selanjutnya yaitu persyaratan FASB. Nah, ketentuan FASB ASC 830 sendiri itu yang pertama, pada tanggal pengakuan transaksi setiap aset, kewajiban, pendapatan, beban, keuntungan atau kerugian harus diukur dan dicatat menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi dalam mata uang fungsional entitas pelapor. Lalu yang kedua, pada setiap tanggal neraca saldo yang dinyatakan dalam mata uang asing harus disesuaikan agar mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Contoh, perusahaan Amerika Serikat membeli persediaan dari perusahaan Kanada seharga $10.000 Kanada dengan kurs spot 0,70.000. Jurnalnya itu inventaris pada hutang usaha yang dimana nilainya senilai 7.000. Saat pembayaran dilakukan 30 hari kemudian dengan kurs turun menjadi 0,69 jurnalnya yaitu hutang usaha 7.000, keuntungan pertukaran itu 100, tunainya itu 6.900. Keuntungan 100 muncul karena kewajiban sebesar 7.000 dibayar hanya dengan 6.900 akibat perubahan kurs. Jika kurs naik menjadi 0,72 maka akan terjadi kerugian selisih kurs 200. Baik, selanjutnya yaitu contoh soal di mana di sini terdapat kasus yang dimana PT Cemerlang Indonesia menjual barang ke pelanggan di Eropa seharga 20.000 pada 10 November 2025 saat kurs spot Euro 1 senilai dengan 17.000. Perusahaan itu buku pada 31 Desember 2025 saat kurs menjadi 17.300 per euro. Pelanggan membayar pada 25 Januari 2026 saat kurs menjadi 17.100 per euro. Diminta itu yang pertama itu buat jurnal transaksi untuk seluruh periode. Lalu yang kedua, tentukan laba atau rugi selisih kurs masing-masing tahun. Selanjutnya yaitu jawaban terkait kasus yang sudah saya jelaskan. Yang pertama itu pada 10 November 2025 itu di pencatatan penjualan senilai piutang usaha 340 juta pada penjualan 340 juta, di mana 340 juta itu perhitungan dari 20.000 dikalikan 17.000. Lalu yang kedua itu pada 31 Desember 2025 itu penyesuaian nilai piutang yang dimana kurs naik, euro menguat, piutang meningkat, laba selisih kurs. Selisihnya itu 17.300 dikurangi 17.000 dikalikan 20.000 sehingga laba bernilai 6 juta. Jurnalnya yaitu piutang usaha pada laba selisih kurs 6 juta. Lalu yang ketiga itu 25 Januari 2026 penerimaan kas, kurs turun menjadi 17.100, euro melemah, rugi selisih kurs. Nah, di mana selisih kurs itu 17.100 dikurangi 17.300 dikalikan 20.000 sehingga nilainya 4 juta yang dimana itu rugi. Nah, jumlah kas diterima itu 20.000 dikalikan 17.100 hasilnya 342 juta. Di mana jurnalnya itu kas pada rugi selisih kurs pada piutang usaha. Kas senilai 342 juta, rugi selisih kurs senilai 4 juta, piutang usaha senilai 346.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.